Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada video ini kami akan membahas tentang motivasi belajar, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13, saya Anita Safitri selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu M. Fajri Ramadan, Elva Heriani, Nur Haliza Syafitri, dan Khairunisa Nabila. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu untuk belajar. Motivasi juga dapat menjadi faktor timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pengaruh motivasi terhadap seseorang tergantung seberapa besar motivasi itu mampu membangkitkan motivasi seseorang untuk bertingkah laku. Dengan motivasi yang besar, maka seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan lebih memusatkan pada tujuan dan akan lebih insentif pada proses pengerjaannya. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dari subjek belajar itu dapat dicapai. Terdapat 4 konsep penting motivasi belajar, yaitu yang pertama, motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda dengan intensitas yang berbeda. Sebagai misal, seorang peserta didik dapat tinggi motivasinya untuk menghadapi tes ilmu sosial dengan tujuan mendapatkan nilai tinggi, dan tinggi motivasinya menghadapi tes matematika karena tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Yang kedua, motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskannya. Dapat berupa suatu konsekuensi dari penguatan, suatu ukuran kebutuhan manusia, suatu hasil dari disonan atau ketidakcocokan. Yang ketiga, motivasi belajar dapat meningkatkan apabila pendidik membangkitkan minat peserta didik, memelihara rasa ingin tahu mereka, menggunakan berbagai macam strategi pengajaran, menyatakan harapan dengan jelas, dan memberikan umpan balik. Yang keempat, motivasi belajar dapat meningkatkan pada diri peserta didik apabila pendidik memberikan ganjaran yang memiliki kontingen spesifik dan dapat dipercaya. Baiklah, saya Khairunisa Nabila akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu motivasi sebagai kekuatan mental. Motivasi sebagai kekuatan mental dibagi menjadi 2 jenis, yaitu terdiri dari motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Kemudian, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Kemudian yang kedua itu motivasi dilihat dari sifatnya. Motivasi ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang.
Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan kemudian ia belajar bersungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Kemudian, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman, yaitu kita sebagai calon pendidik lebih baik memberikan banyak pujian karena sedikit pun atau sekecil apapun pujian yang kita berikan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya motivasi belajar dalam diri para siswa. Lalu, jika ada siswa yang mengalami permasalahan, kita lebih baik tidak langsung memberikan hukuman atau memarahinya, melainkan kita harus tahu apa masalahnya lalu menasihatinya secara perlahan-lahan. Yang kedua yaitu pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi, yang dimana kita sebagai calon pendidik harus menciptakan situasi belajar yang kondusif agar materi yang kita jelaskan dapat diserap atau dirangsang secara baik oleh para siswa sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang meningkat. Yang ketiga yaitu semua peserta didik memiliki kebutuhan psikologi yang harus mendapat kepuasan. Lalu yang keempat, motivasi yang berasal dari diri sendiri lebih efektif daripada motivasi yang berasal dari luar. Yaitu maksudnya adalah motivasi yang timbul dalam diri siswa tersendiri akan lebih bermanfaat untuk siswa tersebut daripada motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, tuntutan dari kedua orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan nilai yang selalu bagus. Hal tersebut dapat membuat siswa tertekan. Lalu yang terakhir ada motivasi yang hubungannya erat dengan siswa yang kreativitas, yaitu di mana siswa yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi biasanya memiliki tingkat motivasi yang tinggi juga dalam diri mereka dibandingkan siswa yang memiliki tingkat kreativitasnya yang rendah. Hal tersebut harus kita bantu untuk meningkatkan motivasi belajar dalam diri siswa tersebut. Pemirsa, 119 siswa di Banyuwangi, Jawa Timur putus sekolah akibat kehilangan gairah belajar selama pandemi. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat sekolah siswa. Jadi, seperti yang telah dijelaskan pada video tersebut, ratusan siswa mengalami putus sekolah dikarenakan hilangnya gairah dalam belajar. Tentu saja hal tersebut dapat merugikan para siswa, karena dapat mengancam kehidupan masa depan mereka. Tidak hanya hilangnya gairah belajar, faktor ekonomi juga mempengaruhi para siswa putus sekolah di masa pandemi ini. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Berikut solusinya. Jadi, cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik yang pertama itu dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Karena dengan kita sebagai pendidik memilih metode pembelajaran tepat, maka dengan begitu motivasi belajar pada peserta didik tersebut akan meningkat. Kedua, dengan memanfaatkan media pembelajaran. Jadi dengan kita sebagai pendidik memanfaatkan media pembelajaran yang ada, maka peserta didik tersebut akan tertarik atau menjadi semangat untuk memahami materi yang ada, karena tidak hanya terpaku saja dengan penjelasan yang diberikan, namun dengan adanya media akan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Itulah tadi hasil video motivasi belajar dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Jangan belajar hanya karena kewajiban, belajarlah karena pengetahuan adalah kekuatan. Belajarlah karena ilmu tidak akan dapat dicuri darimu. Belajarlah karena kamu ingin tahu lebih banyak. Belajarlah karena itu memperlengkapi dirimu. Belajarlah karena itu membangun siapa dirimu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.